Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa mapping tentang Kerajaan Mataram kuno. Nama saya Mariza Alifa Zamir, nomor absen 21. Nama saya Sulza Zarvina Putri, nomor absen 16. Saya Wahbindor Rasid, absen 23. Saya Adaraman Raditya, nomor absen 1. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Raja Sanjaya pada tahun 732 Masehi. Perkiraan lokasi Kerajaan Mataram kuno yaitu diperkirakan berada di Jawa Tengah di antara Keduh hingga Prambanan. Namun sampai saat ini perkiraan lokasi Kerajaan Mataram kuno belum ditentukan lokasi pastinya dan lokasi di mana Kerajaan Mataram kuno didirikan. Bukti arkeologis keberadaan Kerajaan Mataram kuno. Ditemukan prasasti Canggal di Gunung Mukir di Desa Canggal berangkat tahun 732 Masehi. Prasasti Canggal ini menceritakan tentang pendirian lingga lambang Siwa oleh Raja Sanjaya. Kedua, prasasti Kalasan. Ditemukan di Kalasan Yogyakarta berangkat tahun 778 Masehi. Prasasti Kalasan menceritakan tentang pendirian bangunan suci untuk Dewi Tara dan biara untuk pendeta oleh Raja Panangkaran atas perintah keluarga Syailendra. Yang ketiga, Prasasti Mantiasih. Prasasti Mantiasih ditemukan di Keduh, Jawa Tengah, berangkat tahun 907 Masehi. Prasasti Mantiasih ini menceritakan tentang daftar silsilah Raja Mataram yang mendahului Balitung seperti Raja Sanjaya, Rake Panangkaran, Rake Panunggalan, dan lain-lain. Yang keempat, Prasasti Klurak. Prasasti Klurak ditemukan di Desa Prambanan, berangkat tahun 782 Masehi. Prasasti Klurak menceritakan tentang pembuatan arca Manjustri oleh Raja Indra. Dan menurut para ahli, prasasti Manjustri itu sekarang adalah Candi Sewu yang ditemukan di Komplek Prambanan. Yang kelima, Prasasti Nalanda. Prasasti Nalanda menceritakan tentang asal-usul Bala Putra Dewa. Yang keenam, Prasasti Ratu Boko, ditemukan di Kompleks Candi Prambanan, Jawa Tengah, berangkat tahun 856 Masehi. Prasasti Ratu Boko menceritakan tentang Raja Bala Putra Dewa yang kalah berperang melawan kakaknya Pramodawardhani. 3. Latar belakang kemunculan Kerajaan Mataram kuno. Sana atau Bratasena merupakan bekas raja dari Kerajaan Galuh yang berhasil memisahkan kerajaannya dari Kerajaan Sunda. Ia dilengsarkan oleh Purbasora. Ia memiliki keponakan bernama Sanjaya. Setelah Sana lengser, Sana kemudian lari ke Kerajaan Sunda dan mendapat pemberian dari Raja Sunda. Sanjaya yang berhasil menaklukkan 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Galuh, Sunda, dan Kalingga, memutuskan untuk membuat kerajaan baru yang diberi nama Kerajaan Mataram kuno. Kondisi politik dan pemerintahan Kerajaan Mataram kuno. Kehidupan politik masa dinasti Sanjaya dapat diketahui berdasarkan prasasti Mantiasih. Masa kejayaannya terjadi pada masa pemerintahan Sri Maharaja Rakai Pikatan. Kehidupan politik pada masa dinasti Syailendra berhubungan dengan raja-raja yang memerintahnya, yaitu Banu, Wisnu, Indra, Samaratungga, Pramodawardhani, dan Bala Putra Dewa. Kondisi sosial dan ekonomi Kerajaan Mataram kuno. Kehidupan sosial pada masa dinasti Sanjaya sudah teratur dan memiliki rasa toleran yang tinggi terhadap masyarakat yang berlainan agama. Kehidupan sosial pada masa dinasti Syailendra sudah teratur dan memiliki rasa toleran yang tinggi pula terhadap sesama umat berbeda agama. Diketahui pula masyarakatnya sangat patuh terhadap raja yang memimpinnya. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi pada masa dinasti Sanjaya bertumbuh pada sektor pertanian dan telah memanfaatkan Sungai Bengawan Solo sebagai
Sungai Bengawan Solo di sektor pelayaran. Kehidupan ekonomi pada masa dinasti Sailendra bertumpu pada bidang pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Pada masa dinasti Sailendra, pajak sudah dilaksanakan dengan baik. Corak keagamaan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini sebenarnya mempunyai dua corak agama yang dianut di dalamnya, yaitu Hindu Siwa dan Buddha Mahayana. Mulanya, kehidupan agama Mataram kuno didominasi oleh agama Hindu. Namun, setelah Raja Sanjaya wafat, digantikan oleh putranya bernama Rakai Panangkaran. Raja Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha di kerajaan ini dalam prasasti Kalasan. Ia memberikan hadiah tanah dan memerintahkan untuk membangun candi untuk Dewi Tara dan sebuah biara untuk para pendeta agama Buddha. Tanah dan bangunan yang diberikan oleh Panangkaran tersebut berada di sekitar Kalasan. Kemudian, setelah Raja Panangkaran wafat, sempat terjadi perpecahan antara keluarga yang masih menganut Hindu dan sebagian yang sudah menganut agama Buddha. Namun, perpecahan tersebut tidak berlangsung lama, dan di Kerajaan Mataram kuno, penganut agama Hindu dan Buddha hidup rukun. Penyebab keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Keruntuhan Kerajaan Mataram kuno disebabkan karena pertikaian anggota keluarga, di mana Balaputra Dewa tidak terima atas kepemimpinan Raki Pikatan sebagai Raja Mataram kuno pada saat itu. Raki Pikatan mengusir Balaputra Dewa dan Balaputra Dewa melarikan diri ke Sumatera. Di Sumatera, Balaputra Dewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya dan hendak membalaskan sakit hatinya sesudah masa pemerintahan Dyah Balitung. Pada saat itu, Mataram kuno sedang berkembang ke bawah. Serangan dari Sriwijaya semakin memperburuk keadaan Kerajaan Mataram kuno. Ditambah dengan terjadinya letusan Gunung Merapi yang sangat dahsyat, sehingga pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno harus dipindahkan ke Jawa Timur. Dan dengan demikian, pemerintahan Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah berakhir. Peninggalan kebudayaan dan akulturasi yang masih tersisa hingga saat ini. Karena kerajaan ini terdiri dari dua dinasti yang terbagi menjadi keluarga Hindu dan keluarga Buddha, peninggalannya pun terbagi menjadi dua, yaitu Candi Hindu dan Candi Buddha. Candi-candi Hindu berada di Jawa bagian utara. Candi-candi tersebut meliputi kompleks candi di Pegunungan Dieng atau Candi Dieng dan kompleks Candi Gedong Songo. Sementara itu, candi-candi Buddha peninggalan Kerajaan Mataram kuno meliputi Candi Mendut, Ngawen, Pawon, dan Borobudur. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.